Shalom, selamat datang pada ibadah Minggu Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan waktu Jemaat sepekan. Ibadah pada minggu hari ini akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Teteleta SSI Theo. Komisi Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mendukung Natal Sekolah Minggu pada Sabtu 10 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Jumat 23 Desember 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Bagi komisi, vokal grup Bapak atau Ibu, serta saudara-saudari yang berkerinduan untuk mengisi pujian pada ibadah 24, 25, dan 31 Desember dapat menghubungi Komisi Musik Gerejawi. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah malam Natal akan dilaksanakan pada Sabtu 24 Desember 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Ibadah Natal akan dilaksanakan pada Minggu 25 Desember 2022 pukul 9 di GKO Depok 1. Ibadah malam tahun baru akan dilaksanakan pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 19.00 di GKO Depok 1. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Januari 2023 pukul 9 di GKO Depok 1. Mohon partisipasi seluruh jemaat. Sesuai keputusan Majelis Sinode GKO, Pendeta Iren Monalisa Teteleta SSI Theo diangkat menjadi Gembala Sidang GKO Depok 1 mulai tanggal 15 Desember 2022. Pelaksanaan Rapat Majelis Jemaat Terbuka 2023 akan dilaksanakan pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 11 di GKO Depok 1. Telah tersedia amplop persembahan akhir tahun di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur akhir tahun, dapat mengambil amplop tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Terima kasih untuk keluarga Bapak Ilman Pagede atas persembahan berupa 1 set mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Telah diterima sumbangan pekerjaan pengecoran tutup got dari NN yang telah digunakan untuk parkiran motor atau mobil di samping gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis beserta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun mulai dari 18 sampai 24 Desember 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui scan QR Code GKO Jemaat Depok atau transfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0000970205, dan bagi jemaat yang ingin memberikan PTB dapat dimasukkan ke dalam kotak PTB. Dapatkan warta jemaat digital melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu Advent keempat. Sebelum ibadah dimulai, dihimbau kepada kita semua agar membawa HP di silent, dan kepada orang tua yang membawa anak-anak supaya menjaganya tetap tenang dan selalu jaga kebersihan selama dalam ruang ibadah. Ada tambahan warta bagi Bapak Ibu jemaat yang mendapat bantuan Natura sekaligus mendapatkan bingkisan Natal. Pembagiannya akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Desember 2022 jam 3 WIB bertempat di gereja, dan dimohon Bapak Ibu jemaat dapat langsung mengambilnya di gereja. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita bagi Allah untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di Minggu Advent keempat ini, kita menyalakan lilin keempat. Lilin ini disebut lilin para malaikat, karena mengingatkan kita akan kebahagiaan sukacita besar menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Sukacita sejati adalah damai di dalam hati. Damai yang sejati tersebut hanyalah didapatkan dari Tuhan Yesus yang lahir bagi kita. Bapak Ibu jemaat, marilah kita sambut kedatangannya dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Keesan 155 bait 1 dan 3 sambil Bapak Ibu diundang berdiri. So
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pertanda dari surga telah diberikan Allah kepada manusia. Ia memberikan tanda surgawi bagi orang pilihannya, sejak dahulu sampai sekarang. Ia ingin agar kita senantiasa bersedia ambil bagian dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita sampai Dia datang kembali ke dunia. Untuk memaknai sukacita kedatangannya, nats pembimbing bagi kita di minggu Advent keempat ini diambil dari Mazmur 34 ayat yang keempat. Muliakanlah Allah, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Yesus turun dari surga, masuk dunia penuh celah, berdoa dan bergumul dalam damai, cawan langit pun diterimanya. Yesus menderita di neraka, dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya yang karena kasih-Nya. Mengapa Yesus memegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai berat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya yang karena kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat, saat ini mari kita mengaku dosa-dosa secara pribadi. Mari kita mengaku dosa sebagai jemaat. Bapak Ibu, marilah kita mengaku dosa sebagai jemaat bersama-sama. Tuhan, kami umat-Mu datang mengaku dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa hidup kami sering mengabaikan kehendak-Mu. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran dosa. Kami percaya Engkau akan memulihkan
bahkan membaharui kehidupan kami. Karenanya, ampunilah dan kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Memudahkan mana yang baik, membarui hidup kami dan sesama. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Sama-sama kita mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saudara, karena begitu besar kasih Allah kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka Allah berkenan memberikan anugerahnya. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 3, demikian sabda Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan menaikkan pujian Gita Bakti 114 bait pertama, di setiap janjiku dan di setiap doaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah petunjuk hidup baru untuk kita dalam memasuki pekan yang baru. Di dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita nyatakan kesiapan hati kita menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan mengiringi langkah kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi ini kami sebagai keluarga Allah, anak-anak-Mu, kami boleh berjumpa bersama di tempat pemujaan-Mu. Bahkan juga ada bagian dari keluarga kami yang masih beribadah di rumah masing-masing. Kami datang mensyukuri segala perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Dan di dalam syukur ini Tuhan, dalam ibadah ini, kami juga mengakui bahwa kami tidak akan mampu menapaki hari hidup ini tanpa kami mendapat kekuatan melalui firman Tuhan yang akan menopang kami, menuntun kami untuk bagaimana kami menapaki hidup ini dengan tetap berpengharapan pada Tuhan. Ketika kami memasuki minggu Advent yang keempat, kami juga belajar bagaimana kami mengalami sukacita yang sesungguhnya daripada Tuhan. Maka Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami akan membaca, merenungkan, dan biarlah kami oleh Roh Kudus dimampukan untuk mendengar dengan baik, memahami dengan benar, dan terlebih kami dimampukan juga untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan kita baca dari kitab Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal 7 kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita sudah mendapatkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, mari sebagai tanda kesiapan kita menyambut firman. Yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri. Dan saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 14. Di bawah judul perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Maranatha. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Shalom. Puji Tuhan. Meskipun belum diserahkan secara resmi oleh Majelis Sinode, tetapi hari ini saya mau katakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan bahwa untuk pertama kali saya berdiri di hadapan Bapak Ibu tidak sebagai pendeta tamu lagi. Dan kemarin-kemarin kan saya datang karena undangan jadwal ya. Tapi hari ini berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, tanggal 15 Desember kemarin saya ditetapkan untuk menjadi gembala sidang di Jemaat Tuhan GKO Depok 1. Saya bersyukur untuk itu. Bapak Ibu bersyukur? Puji Tuhan. Saya pikir cuma saya aja yang bersyukur, kan gak enak ya, cuma satu sisi ya. Oleh karena itu izinkan saya di hari pertama saya berdiri di tempat ini sebagai gembala yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk 5 tahun ke depan. Saya akan menjadi bagian dari keluarga Allah di tempat ini. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota keluarga saya yang juga akan ada bersama dengan Bapak Ibu. Kami 3 orang saja. Saya bersama suami saya dan 1 orang anak. Untuk itu saya minta ini pendoa saya
Beliau adalah orang yang akan selalu menolong saya ketika saya ada dalam kondisi-kondisi yang saya percaya semua jemaat mendoakan, amin ya. Tapi beliau adalah satu orang yang tidak akan pernah tidak mendoakan saya setiap waktu. Dan beliau juga dipakai Tuhan untuk menolong saya untuk menjalani pelayanan ini. Sehingga kami masuk di sini tidak hanya sendiri saya sebagai gembala, tapi kami datang dengan keluarga yang siap untuk hidup bersama dengan Bapak Ibu. Saya minta yang merasa saya sebutkan tadi tolong berdiri. Semoga tidak salah ya. Ini suami saya, langsung duduk ya. Grogi kayaknya, grogi ya. Ini suami saya namanya Bapak Yodri Regi Adrians, dan saya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Ada yang bertanya gini, kenapa nggak pakai Adrians? Itu nanti kalau di Ambon. Karena SK saya keluar dengan nama Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Jadi Bapak Ibu, inilah kami. Anak saya satu namanya Fiorenza Sifra Adrians. Dia tidak dapat hadir karena masih menjalankan tugas untuk perkuliahannya di Malang. Dia diberikan Tuhan untuk menyelesaikan studinya di desain grafis Brawijaya Malang. Nanti tanggal 24 baru dia akan bergabung bersama dengan kita di sini. Baru Bapak Ibu lihat, wajahnya tidak jauh beda dari saya sama bapaknya. Jadi ya begitulah. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. 5 tahun ke depan kita akan berjalan bersama sebagai keluarga. Saya selalu mendasari seluruh pelayanan dalam gereja dengan berangkat dari metafora gereja sebagai keluarga Allah dan tubuh Kristus. Kalau keluarga berarti Bapak Ibu adalah bagian dari hidup saya dan keluarga. Demikian juga demikian. Harapan saya kami juga menjadi bagian dari kehidupan Bapak Ibu Jemaat GKO Depok 1. Sehingga yang namanya keluarga gak ada yang mulus-mulus, betul ya? Ini buka sekalian gitu supaya nanti tidak euforia antusias, wah kami dapat gembala, kok gembalanya kayak begini, juteknya minta ampun. Enggak, saya tidak jutek ya, cuman memang wajahnya sudah dari sananya begini. Jadi kita akan bersama, namanya keluarga gak mungkin lurus-lurus saja, betul ya Pak Hani ya? Soalnya Bapak saya lihat kayak merenungkan sekali ya, jadi saya harus sapa dulu ya. Pasti ada masa-masa kita mengalami pasang surut. Masa-masa kita akan saling menopang satu dengan yang lain, saling mendoakan, mungkin bisa juga saling bersilang pendapat. Saya mau tanya, ada keluarga yang lurus-lurus di sini selama menikah? Saya nggak berani angkat tangan, kan saya juga nggak lurus ya. Juga banyak masalah yang harus dihadapi. Tetapi persoalannya adalah ketika dua hal ini kita pegang, yang pertama sebagai keluarga kalau ada komunikasi yang benar, pasti terselesaikan persoalan. Amin. Dan yang kedua, ketika sama-sama berkomitmen berpegang pada nilainya Allah yang didasarkan pada firman Allah, maka nilai inilah yang mengikat kita satu dengan yang lain. Sehingga harapan saya ke depan sebagai keluarga kita punya komunikasi yang benar, yang baik, dan kita punya satu komitmen untuk berpegang pada nilai Allah. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus itu mendasari pelayanan saya, berarti setiap kita pasti punya fungsi masing-masing. Ya kan, namanya tubuh, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, jangan salah. Maaf kata, kotoran di telinga pun berfungsi Bapak Ibu. Appendix, usus buntu pun itu sebenarnya berfungsi. Jadi setiap kita ketika melakukan fungsinya dengan baik, gereja ini akan sehat. Dan itu kita mulai dari mana? Kelompok terkecil yang gereja paling dasar yaitu keluarga. Keluarga adalah basis pendidikan iman. Dan bagian ini harus menjadi perjalanan kita bersama. Keluarga yang sehat melahirkan gereja yang kuat. Ya. Dan saya percaya kalau keluarga-keluarga kita sehat dalam iman, GKO Depok 1 akan kuat menjadi gereja yang misioner. Maka mari kita bersama-sama 5 tahun ke depan, doa saya, harapan saya, dan apa yang saya bawa dalam pergumulan ketika menerima SK itu adalah, Tuhan biarlah saya bisa hidup bersama dengan keluarga Allah yang Tuhan berikan, dengan mempraktekkan gaya hidup Kristus, dan kita berpegang pada nilai yang sama. Saya kira sudah 5 menit saya perkenalkan diri, jadi sudah cukup, nanti firmannya kepanjangan. Karena saya lihat wajah Bapak Ibu juga, sudahlah saya sudah kenal lah, tidak usah terlalu panjang-panjang, kira-kira begitu ya. Amin. Saya lihat kok Bapak Ibu Depok 1 serius-serius semua ya.
Iya, saya jadi takut karena saya suka bercanda. Tadi waktu kami keluar dari sini, Bu, kami suka bercanda, apalagi saya, gitu ya. Tadi waktu kami keluar dari majelis. Oke, Bapak Ibu jemaat, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita memasuki minggu Advent yang keempat. Minggu depan kita sudah rayakan Natal. Nah, setiap kali kita masuk minggu Advent, kita itu selalu diajak merenungkan dua hal penting. Yang pertama, kita diajak untuk melihat kembali, melakukan semacam napak tilas bagaimana kehidupan umat Tuhan ketika mereka menyambut kedatangan Kristus, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang pertama sebagai Mesias 2000 tahun yang lalu. Makanya Bapak Ibu lihat di minggu Advent itu nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus itu diperdengarkan, betul ya? Ayat-ayat sebelum baca menyalakan lilin, nubuatan itu diperdengarkan bahwa ini loh sudah diserukan bagaimana seharusnya kehidupan umat dalam menantikan kedatangan Kristus yang pertama sebagai Mesias. Karena Advent artinya kedatangan. Masa Advent berarti kita masuk masa penantian akan kedatangan Sang Raja. Yang kedua, masuk minggu Advent kita selalu juga diajak untuk merenungkan bagaimana kita sebagai umat Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak lagi sebagai Mesias, tapi Kristus datang untuk yang kedua kali sebagai Hakim yang agung. Bapak Ibu percaya itu ya? Berarti masuk minggu Advent selalu ada refleksi, bukan hanya kita menapak tilas apa yang pernah terjadi sebelum Kristus datang sebagai Mesias, tapi kita juga melihat bagaimana hidup kita, umat Tuhan saat ini, dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai Hakim atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, gak bisa kita hindari. Satu ketika kita akan berdiri di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan selama ada dalam dunia ini. Maka dalam dua masa penantian ini, baik ketika orang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus sebagai Mesias, atau kita saat ini yang menyambut kedatangan Kristus sebagai Hakim, minggu Advent itu tidak akan pernah lepas dari beberapa pembahasan, topik pembahasan. Kita akan bahas tentang pertobatan, pengharapan, iman, dan sukacita. Makanya minggu Advent itu selalu ini yang dibahas. Dan minggu pertama kita sudah bahas itu ya, pertobatan. Pertobatan bicara apa Bapak Ibu, Saudara? Pertobatan itu artinya berbalik arah 180 derajat dari yang hidupnya tadi mengarah pada diri sendiri. Bertobat artinya hidupnya mengarah pada Tuhan. Tidak hanya berbalik, tapi berjalan menuju kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kalau orang katakan dia orang percaya, dia sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, dia sudah mengimani kedatangan Kristus sebagai Mesias dan menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, dalam perjalanan menuju itu, sorga itu, gak mungkin dia hidup dalam dosa. Betul ya? Tidak ada orang yang berkata, saya sedang berjalan menuju kekekalan, tapi dalam perjalanan itu dia terus-menerus hidup untuk dirinya sendiri dan melakukan dosa. Makanya dibutuhkan pertobatan, bertobat. Kemudian minggu Advent juga kita diajak untuk melihat satu tema yang khusus dan luar biasa, yaitu tentang pengharapan. Minggu kedua kita bahas itu. Ini karena sudah minggu keempat, jadi saya review kembali. Pengharapan, saya ingat ketika baca pengharapan selalu ingat Ibrani 6 ayat 19. Bilang begini, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak Ibu tahu sauh ya, jangkar. Saya kebetulan seorang anak yang bertumbuh besar tepi pantai. Jadi main perahu segala macam yang di laut-laut itu sering kali saya lakukan. Makanya saya ngerti banget fungsi jangkar. Jangkar itu fungsinya untuk menahan perahu atau kapal supaya tidak hanyut terbawa arus. Maka kalau dikatakan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, berarti pengharapan yang dimiliki orang percaya itu ibaratnya kita melekatkan iman kita pada Kristus. Makanya saya percaya orang yang hidup dalam pengharapan itu gak mungkin gampang putus asa. Kenapa? Karena dia punya sauh yang melekat pada Kristus. Orang yang hidup dalam pengharapan itu gak mudah hanyut oleh tawaran dunia. Dunia bergolak dengan apapun dia gampang hanyut. Itu gak mungkin terjadi bagi orang yang punya sauh
iman yang melekat sungguh kepada Kristus. Dan minggu lalu kita bahas tentang iman. Iman bicara tidak sekedar saya bilang saya percaya Tuhan, tapi saya percaya dan mempercayakan seluruh hidup saya dalam otoritasnya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Dan hari ini kita bicara tentang sukacita. Sukacita dalam kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan sukacita, itu bukan kita lihat dari orang-orang yang suka tertawa, senyum gitu ya. Lalu kita katakan, wih dia punya sukacita banget ya. Lalu ketika ada dalam pergumulan, aduh dia lagi gak sukacita. Bukan, sukacita bicara sesuatu yang bersumber dari dalam diri kita. Artinya kalau orang bilang dia sukacita, berarti dia tahu dimanapun dia ditempatkan, barang yang satu ini gak pernah hilang. Yaitu dia tidak akan merasakan sesuatu yang hilang dari dirinya. Orang yang bersukacita artinya orang yang merasakan bahwa Kristus itu, rohnya itu benar-benar menguasai seluruh bagian hidupnya. Sehingga waktu dia diajak untuk naik turun seperti kita naik roller coaster gitu ya, itu gak akan pernah mengalami ketakutan, kebimbangan. Kalaupun takut wajarlah gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh sederhana begini. Kita diizinkan mengalami masalah dan persoalan. Bapak Ibu masih ada punya persoalan kan ya? Ya, wajah-wajahnya sudah kelihatan kita masih banyak punya persoalan gitu ya. Maka nanti kita selesaikan sama-sama ya. Saya juga sama. Kita masih punya persoalan, tetapi orang yang mengalami sukacita ya, respon otomatis kita semua sebelum kita masuk dalam sukacita. Respon otomatis kita manusia waktu hadapi persoalan apa? Marah. Bisa ya? Kita marah bisa, khawatir, kita bisa takut, kita bisa bimbang, kita bisa kecewa. Bahkan kita juga bisa sampai pada ujung kita kehilangan pengharapan. Itu respon otomatis kita manusia. Saya juga ngalamin itu. Jadi Bapak Ibu gak usah lihat, wah ini kalau pendeta khawatir itu keterlaluan. Enggak, itu manusiawi. Tapi persoalannya adalah apakah kita menjalani proses itu. Karena ketika diizinkan mengalami persoalan ada dua respon yang akan kita alami. Yang pertama, orang yang akan mengalami ketika berhadapan dengan persoalan, lalu sesuatu yang dalam dirinya itu tidak akan pernah mengganggu ketika Allah bertahta. Ketika roh mengendalikan hidupnya, dia akan ambil keputusan untuk saya percaya Tuhan ada dengan saya dan saya percaya kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kekecewaan ini Tuhan akan memampukan saya untuk selesai. Itu respon pertama. Tapi ada kita lihat juga orang yang punya respon kedua waktu hadapi masalah. Ketika menghadapi persoalan, marah iya, kecewa iya. Tapi dia tidak kendalikan itu, mendisiplinkan hati untuk itu. Walaupun orang Kristen. Dia tidak mendisiplinkan hati dan ada dalam satu pemahaman bahwa luar boleh berubah, tapi yang di dalam ini gak berubah. Kenapa? Karena Kristus yang berpusat. Kristus yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Maka dia akan meresponi itu juga dengan tindakan yang benar. Tindakan yang tidak benar. Ketika dia tidak melihat Kristus sebagai pusat. Jadi yang pertama responnya itu benar. Yang kedua responnya itu tidak benar. Makanya lihat ada orang termasuk orang Kristen. Saya pernah juga melayani jemaat Tuhan yang maaf kata bunuh diri. Ya, dia bilang begini, saya mau menyelesaikan hidup saya. Saya bilang kenapa kau menyelesaikan, datang ke saya. Kalau berani selesaikan saja. Berarti kalau datang ke saya berarti punya pengharapan kan? Betul Bapak Ibu ya? Jadi kalau ada orang datang ke kita berarti dia masih punya harapan. Saya tidak sanggup lagi Ibu Pendeta, hutang saya banyak. Satu-satunya jalan adalah saya menyelesaikan dengan mengakhiri hidup. Saya bilang apa yang ada dalam hatimu? Kalau Kristus ada di situ, dia akan bilang begini, kok ada saya kamu melakukan hal itu? Kalau kamu yang menjadi pusat, ingat Bapak Ibu, kita ini terbatas. Keterbatasan kita akan membuat kita tidak sanggup melihat sesuatu yang terjadi ke depan. Makanya kita hilang pengharapan. Tapi kalau yang ada dalam hati ini sesuatu yang tidak terbatas, Roh Allah yang sepenuhnya bekerja, Kristus yang memegang kedaulatan penuh atas hidup kita, yang tidak terbatas itu akan membuat kita berjalan untuk melihat sesuatu yang dia sediakan dalam hidup kita. Amin.
Makanya kalau orang hidup dalam pengharapan, iman, pertobatan, dia akan terus mengalami sukacita. Ini yang kita lihat dalam perikop pembacaan kita. Ternyata respon kedua, yaitu hidup berpusat pada diri sendiri, terjadi dalam kehidupan Raja Ahaz. Bapak Ibu nanti baca di rumah ya, perikop-perikop sebelumnya, karena itu menjelaskan apa yang sedang terjadi dalam kerajaan Yehuda pada saat itu. Raja Ahaz ini diperhadapkan pada persoalan yang tidak kecil. Dia sebagai kerajaan memimpin sebuah kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, dan kita tahu kerajaan ini dipimpin oleh keturunan Daud, sementara kerajaan utara itu dibuka oleh Yerobeam. Yerobeam itu bukan keturunan Daud, ya. Tapi kerajaan selatan itu dipimpin oleh Rehabeam, dan terus menerus sampai kepada Raja Ahaz. Dan yang terjadi, Ahaz harus berhadapan dengan persoalan yang tidak kecil. Dia harus menghadapi bangsa-bangsa besar, menghadapi para musuh yang ingin menjajah kehidupan kerajaan Yehuda. Termasuk mereka harus berhadapan dengan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Lalu apa yang terjadi? Ahaz lebih mengandalkan apa yang menjadi kekuatannya. Yang terjadi, Ahaz melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan di atas semua persoalan ini. Tercatat dalam Alkitab, meskipun dia keturunan Daud, meskipun dia adalah seorang yang datang dari garis keturunan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, tapi ternyata dalam praktek hidupnya dia tidak menjadi orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Ahaz meresponi persoalan. Yang pertama, yang dia lakukan adalah dia melakukan penyembahan berhala, karena dia tahu Tuhan itu kan gak kelihatan oleh matanya ya. Meskipun turun-temurun disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi yang dia lihat adalah bangsa-bangsa lain punya Allah yang secara kasat mata bisa disembah. Maka Ahaz melakukan penyembahan berhala. Dia juga lebih mengandalkan kekuatan bangsa Asyur, bangsa yang besar. Jadi bagi dia, kalau Asyur ada di pihak saya, musuh-musuh ini semua kalah, termasuk Israel. Maka dia mengandalkan kekuatan bangsa Asyur. Yang terjadi, beberapa tahun dia harus berada di bawah kekuasaan Asyur. Saudara bayangkan, umat pilihan Allah harus berada di bawah kekuasaan sang penyembah-penyembah berhala. Yang ketiga, Ahaz juga mendorong rakyatnya untuk mempersembahkan korban kepada ilah-ilah, kepada bangsa Allah daripada bangsa lain. Nah, ini semua tindakan yang diambil oleh Ahaz karena dia tidak sanggup meresponi masalah yang dihadapi. Matanya tuh cuma melihat secara jasmani. Dan ini sebenarnya bagian dari akar dosa, yaitu kesombongan kita manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hidup ini kita mengandalkan semua yang ada di mata kita, kekuatan-kekuatan yang besar yang ada di hadapan kita, maka sesungguhnya kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Karena kita kan punya kekuatan yang lebih besar dari segala sesuatu ya, kekuatan Allah yang kita sembah. Ahaz lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan diri dan orang lain. Ini akar dosa, ini yang disebut kesombongan Bapak Ibu. Jadi orang sombong itu bukan orang yang suka, ya orang yang suka pamer, yang menganggap diri baik itu kelihatan banget ya, itu sombong. Tapi orang yang sombong, benih kesombongan itu sesungguhnya ada ketika kita mulai merasa bahwa kita bisa menjalani hidup tanpa pertolongan Tuhan. Saya punya ini, saya bisa ini dan itu, dan benih yang paling gampang kita coba telusuri itu adalah ketika kita tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tuhan secara rutin. Bapak Ibu punya kehidupan doa yang baik? Ini maksudnya saya tanya. Kok pada tegang semua? Bapak Ibu punya kehidupan doa yang baik? Amin ya. Kalau dalam rumah satu hari kita nggak komunikasi sama suami kita atau istri kita, itu pasti lagi siaga satu itu. Lagi nggak bagus itu. Apalagi kita dengan Tuhan. Sehari, seminggu nggak komunikasi dengan Tuhan, ada yang nggak beres dengan rohani kita. Ya. Maka ketika kita punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, itu tanda kita punya kerendahan hati. Karena kita lagi bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya komunikasi, sesungguhnya kita adalah orang yang sombong. Ahaz adalah orang yang sombong. Makanya lihat, dia andalkan kekuatan bangsa Asyur, dia menyembah berhala, dia lupa
Umat ini dipilih oleh Tuhan. Umat ini disertai oleh Tuhan. Makanya waktu Tuhan minta untuk siapa? Yesaya datang dan sampaikan kepada Ahaz, minta tanda lah. Kalau kamu gak percaya, kamu minta tanda. Kamu akan lihat Tuhan kasih tanda bahwa dia sedang menyertai kamu. Bapak Ibu perhatikan apa yang Ahaz bilang. Aku tidak mau meminta tanda, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kesannya sih kayak rendah hati ya. Tapi sesungguhnya ini perkataan yang bilang begini, Tuhan gak usah repot, saya bisa kerjakan itu semua sendiri. Tohpun kalaupun saya ada di bawah kekuasaan bangsa Asyur, toh saya masih bisa hidup. Ini orang yang paling malang saya bilang. Karena dia sedang menundukkan diri pada kekuatan yang terbatas dalam dunia ini. Maka mari Bapak Ibu Saudara belajar dari Ahaz yang pertama, jangan sombong. Ya, amin ya. Jangan merasa bahwa kita bisa menjalani hidup tanpa pertolongan Tuhan. Jangan merasa bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Saya lebih diberkati daripada orang lain, saya lebih hebat daripada orang lain. Benih model begitu kalau ada dalam gereja, hancur kehidupan kita. Tapi kalau kita bilang begini, apa yang Tuhan beri bagi saya? Mari kita kumpulkan itu bersama, pakai itu bersama bagi kemuliaan Tuhan. Gereja itu aman. Dan doa saya itu yang terjadi dalam perjalanan kita 5 tahun ke depan. Tuhan meneguhkan perkataannya melalui Nabi Yesaya, dia katakan begini, Tuhan akan memberikan tanda melalui kelahiran seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda. Dan anak itu akan dinamakan siapa? Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nubuatan ini digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat ya, malaikat waktu berjumpa, dia katakan namakan dia Immanuel. Berjumpa dengan Yusuf, namakan anakmu Immanuel, Allah beserta kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Perkataan ini menyertai, menjadi makna yang begitu kuat dalam hidup kita, iman percaya kita. Bahkan dalam hidup kita bergereja. Immanuel artinya Allah hadir dalam Yesus, tidak sekedar berpartisipasi, tapi Allah bersolidaritas atas hidup kita. Beda partisipasi dan solidaritas itu begini. Kalau partisipasi itu misalnya ada kegiatan di RT gitu ya. Lalu ya saya berpartisipasi, saya kasih uang ya, nyumbang ya. Tapi yang namanya bersolidaritas berarti kita persiapkan acara itu, kita ambil bagian untuk bangun tenda, kita ambil bagian untuk melakukan sesuatu, itu bersolidaritas. Kita ikut merasakan apa yang sedang dipersiapkan. Nah, Allah yang kita sembah tidak sekedar berpartisipasi. Dia lihat dari sorga lalu dia bilang, oke, kamu begitu nanti saya urus ya. Tidak. Dia tidak sekedar turun ke dunia melihat kita lalu kembali naik ke surga. Tapi Allah bersolidaritas dengan kita. Apa buktinya? Dia mau jadi sama seperti kita. Yesus masuk dalam kehidupan manusia, bahkan yang sampai tingkat yang tidak sanggup dihadapi manusia. Masih ingat waktu dia berdoa, saya kalau baca ayat itu, bagian itu selalu mengingatkan saya bahwa kalaupun kamu punya penderitaan belum seberat Yesus sebagai manusia hadapi itu. Waktu Tuhan berdoa itu apa yang terjadi? Keringatnya itu keluar seperti titik darah. Bapak Ibu tahu, itu pecah pembuluh darah di lapisan pertama. Orang kesehatan nanti bisa jelasin itu. Dan tidak semua orang alami itu. Hanya mereka yang mengalami tekanan yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang begini, aduh Tuhan saya gak sanggup, tekanan ini begitu kuat. Tuhan bilang begini, saya pernah sampai pada tekanan yang saya sudah tanggung itu untuk saya buktikan kepada kamu bahwa kamu sanggup untuk tekanan yang seperti ini. Kamu sanggup hadapi itu. Ada satu orang yang dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa, dia bilang, aduh pendeta saya sudah tidak sanggup lagi. Saya bilang pandang Kristus, belum berdoa sampai berdarah-darah kan. Kadang-kadang kalau bilang gitu orang bilang begini, ih sadis amat. Emang sadis, kalau kita mau ikut Tuhan itu harus ikut apa yang Kristus katakan, apa yang Kristus teladankan. Itulah iman Kristen. Kalau cuma permukaan-permukaan saja gak akan kuat membawa kita untuk ada dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Makanya Allah bersolidaritas artinya dia turun dari kediamannya yang tinggi untuk merasakan apa yang Bapak Ibu dan saya rasakan. Untuk mengalami apa yang kita alami.
Dan sekaligus itu menjadi teladan bagi kita. Supaya kalau kita masuk dalam area-area itu, Tuhan bilang begini, kalau kamu masuk dalam area itu, tinggal lihat saya saja. Kamu akan berespon seperti saya berespon. Dan kamu akan menang. Saya kira saya pernah katakan ini di mimbar GKO Depok 1. Mungkin ketika kita berdoa dan kita bilang, Tuhan, saya sakit karena saya dilukai oleh orang-orang terdekat saya. Tuhan bilang begini, saya juga pernah alami itu kok. Betul ya Bapak Ibu ya? Tuhan Yesus pernah disakiti oleh orang terdekatnya. Murid-murid, mereka meninggalkan dia waktu dia sedang ada dalam tekanan. Waktu kita bilang begini, Tuhan, saya disakiti suami saya disakiti istri saya disakiti rekan sepelayanan saya. Tuhan bilang begini, tenang anakku, aku pernah ada di situ. Ikuti saja apa yang aku lakukan, kamu akan menang. Dan itu yang membuat kita mengalami kemenangan. Itulah makna Immanuel, Allah beserta kita. Allah ada dengan saya. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, lihatlah teladani apa yang Kristus lakukan, maka kita akan menang dalam kehidupan ini. Tanggal 9 Oktober kalau tidak salah saya khotbah di Depok 1. Ini masih berapa bulan yang lalu ya, minggu kedua itu. Saya ingat tanggal 9 Oktober karena 1 minggu setelah perjamuan kudus, saya sampaikan begini ke Bapak Ibu, saya ingat kalimatnya. Kalau apa yang kita lihat dalam hidup kita tidak seperti yang kita inginkan, tidak seideal yang kita harapkan, jangan pernah kurangi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel. Dia pasti menyertai kita, menguatkan kita menapaki hari hidup ini. Doa saya di awal saya menjadi gembala sidang, biarlah firman ini pertama kali buat saya pribadi. Jujur Bapak Ibu, waktu saya dapat SK, ini saya perlu jujur kan ya, waktu saya dapat SK, sebelum dapat SK saya sudah dapat sebuah pernyataan, permohonan. Saya bilang, aduh Tuhan, saya takut Depok 1 Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan, saya takut Tuhan, aduh Tuhan janganlah, itu kan jemaat mula-mula, banyak hal, aduh saya itu jemaat besar, saya takut. Tapi saya mau bilang ke Bapak Ibu, wajar takut. Jadi kalau lihat ini muka ketakutan. Saya tadi bilang ke Opung gini, saya gemetar, saya agak grogi, saya bilang gitu. Kalau awal-awal kan saya datang sebagai pendeta tamu kan aman-aman saja kan, gak perlu grogi. Ini perdana, aduh saya grogi, makanya tadi mic gak nyala. Saya gak tahu bahwa ini masih ditekan, ini warna hijau supaya saya bisa suara keluar gitu kan. Mic-nya gak nyala, tambah grogi sebenarnya tadi itu, sudah agak keringetan gitu kan. Memang karena panas juga sih ya, agak keringatan. Tapi saya bilang, terima kasih Tuhan. Ketika saya dapat SK secara resmi, saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini ketetapan-Mu bagi saya. Saya masuk dengan segala keterbatasan, kekurangan yang saya percaya, bersama rekan-rekan pelayan, bersama jemaat Tuhan, kita saling memperlengkapi. Amin. Supaya apa? Kita benar-benar hidup bersama dengan caranya Tuhan. Dan kita menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Seumur umur saya pernah khotbah sepanjang ini. Ya, puji Tuhan. Karena kalau di Bintaro itu cuma bisa 20 menit, 15 menit Bapak Ibu, kita kejar-kejar dengan pergantian ibadah. Jadi saya bersyukur hari ini saya bisa puas bicara. Immanuel, Allah beserta Tuhan beserta saya, Tuhan beserta Bapak Ibu, Tuhan beserta dengan jemaat Tuhan GKO Depok 1. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan baik kami belajar firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kesombongan adalah akar dosa, dan kami mau lepaskan itu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami boleh ada, kami memiliki segala sesuatu semua dari Tuhan, dan kami mau bawa itu untuk persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Immanuel, Allah beserta kami, dan kami percaya dalam perjalanan hidup kami akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin bersama Tuhan kami akan disanggupi untuk melewati seluruh pergumulan persoalan hidup. Dan kami tahu di dalam Tuhan selalu ada kemenangan.
Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian NKB 21 bait 1 dan 3. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, diundang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa Bapa yang Maha Maha Kuasa, Kuasa, langit dan Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita satukan hati kita dan kita membawa beberapa pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami percaya ada kasih Allah mengalir di antara kami, di dalam kami. Dan di mana ada kasih, di situ ada berkat Tuhan. Kami imani itu kami miliki dalam hidup kami, baik keluarga, bahkan juga dalam kehidupan kami bergereja. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami hendak menaikkan beberapa hal yang kami bawa dalam pergumulan kami di doa ini. Kami berdoa secara khusus bagi beberapa jemaat, beberapa keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa bagi keluarga Bapak Roland Sitompul, keluarga Bapak Nelson Senci Talupun, keluarga Bapak Albert Frederick Saragi, keluarga Ibu Lisya Murtini Asad Dadiara, keluarga Bapak Hira Simpson Kasihombing, keluarga Ibu Maria Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelis Kelvian Siahaya, keluarga Ibu Lina Katarina Aritonang, dan keluarga Bapak Jogi Alvin Franklin. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga yang kami doakan hari ini. Biarlah ketika kami ada dalam arak-arakan bersama keluarga Allah Jemaat Tuhan GKO Depok 1, kami boleh menjadi batu yang hidup bagi pembangunan bangunan Allah di tempat ini. Kami boleh hidup di dalam pertumbuhan iman yang baik. Dan hamba berdoa bagi setiap keluarga dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tahu, Tuhan mendengar,
dan Tuhan menjawab setiap doa yang dinaikkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa bagi Bapak Denny Supit, Ibu Lisya Murtini, Asa Dadiara, Bapak Dedi Nomleni, Korentius Asher Priambada, Bapak Hira Simpson, Krismanto Sihombing, Ibu Dorci Sarci Mauboy, Saudara Diko Christopher Ramelan, Dia Natalia Setiawan, Bapak Daniel Liu, dan Bapak Christian Freddy T. Samara. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka boleh menyadari bahwa Tuhan berikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ada sukacita damai Allah yang mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan iman Jemaat Tuhan Depok 1. Kami akan mengakhiri tahun ini Tuhan, memasuki tahun pelayanan yang baru, dengan sebuah harapan yang baru bahwa kegiatan-kegiatan yang ada menolong kami untuk kami dikuatkan, kami dibangun dalam iman kami, pengharapan kami, agar kami boleh menjadi jemaat yang misioner dimanapun kami berada. Engkau mengutus kami melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang itu menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Berdoa juga para pelayan Tuhan, majelis jemaat, hamba Tuhan, para pekerja gereja beserta keluarga masing-masing. Terima kasih Bapak, hamba bersyukur boleh ada di tengah jajaran para pelayan Jemaat Tuhan GKO Depok 1. Biarlah kami semua para pelayan-Mu menjadi pelaksana pertama kebenaran firman Tuhan, sehingga impartasi kasih Allah boleh terjadi bagi umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani di GKO Depok 1. Bersama dengan keluarga kami membangun keluarga Allah untuk menjadi jemaat yang misioner bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Biarlah mereka melakukan itu dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sehingga baik pekerjaan maupun pasangan hidup semuanya mereka boleh terima dengan baik, dan kami percaya masa depan mereka pun Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan, bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati janin dalam rahim mereka. Tuhan memberkati keluarga yang mendambakan keturunan agar tetap berpengharapan pada Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan, maka Tuhan akan melakukan itu semua seturut kehendak Tuhan. Berdoa bagi para janda duda, para lansia, anak-anak yang telah meninggalkan Tuhan. Mari Tuhan Engkau juga menjadi penolong bagi orang tua kami, bagi para janda duda lansia, bahkan doakan anak-anak yang meninggalkan Tuhan. Kami imani sungguh Tuhan dalam setiap doa yang kami naikkan, Tuhan mendengar. Dan kerinduan kami mereka boleh ada kembali dalam sebuah pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi bagi kemuliaan Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persiapan kami menghadapi rapat majelis jemaat terbuka sebentar nanti. Setelah ibadah minggu ini, mari Tuhan Engkau berkati agar evaluasi yang boleh dilakukan, kami evaluasikan itu dengan baik dan benar. Dan kami memasuki tahun yang baru dengan merancang program-program yang baik bagi pembangunan tubuh Kristus di tempat ini. Pemerintah Kota Depok, pusat, bangsa dan negara kami serahkan pada Tuhan. Berkati ya Bapa, agar apapun yang boleh terjadi di tengah bangsa ini, keputusan kebijakan yang diambil oleh pemimpin kami bukan untuk kepentingan pribadi golongan, tapi semata-mata untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Kami juga mendoakan ibadah malam Natal, malam Tahun Baru dan Tahun Baru. Tuhan, keamanan lingkungan gereja ini, bahkan keamanan lingkungan Kota Depok menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan wabah virus corona, kami percaya sungguh ada dalam kendali Tuhan. Kami hidup dalam pengharapan, kekhawatiran, ketakutan kami, semua kami bawa kepada Tuhan, dan Engkau Allah yang menyertai, melindungi setiap kami anak-anak-Mu. Kami tetap mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan. Berdoa bagi Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Bapak Sugito, Bapak Hari Lesina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Peter Limbong dan Bapak Nardi Sahib. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berada dalam proses pemulihan. Biarlah mereka dalam iman percaya obat, penawar, makanan, minuman hanya alat, tapi kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah luntur ketika mereka harus menjalani pengobatan-pengobatan,
kedisiplinan, ketaatan Tuhan berikan agar kesembuhan tubuh jasmani boleh terjadi. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Ampuni kami, kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah Tuhan mendengar seluruh doa kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih Kristus, saat ini marilah kita menghaturkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Sementara kantung persembahan diedarkan, kita menyanyikan dari lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya
jemaat diundang berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan yang kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa Surgawi, kami menundukkan diri dan menyampaikan persembahan ini, bukan supaya Engkau berbuat baik kepada kami, melainkan karena Engkau sudah memberkati kami dengan hidup yang berkelimpahan. Terimalah kiranya tanda terima kasih kami atas segala kebaikan hati Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 688 bait pertama dan bait kedua kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam sukacita, karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi umatnya. Mari kita nyatakan pula dalam hidup sehari-hari, agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkanlah hati saudara kepadanya, kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih karunia Yesus Kristus, dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Bapak Ibu diharapkan tidak pulang
kita boleh RMJT bersama-sama